Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Shalom, menjuah-juah semangat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dalam sapaan teduh. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang tetap memberkati kami sepanjang malam tadi dalam istirahat kami, dan juga di pagi hari ini tetap memberikan kami kesempatan untuk kembali melanjutkan kehidupan kami. Mari berkati kami Tuhan lewat firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar, agar itu boleh menjadi kekuatan juga penuntun dalam kehidupan kami, sehingga setiap yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yoel 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Demikian sapaan teduh kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang sempat meninggalkan rumah orang tuanya. Setelah cukup lama ia pergi, ia menyadari kesalahannya dan ia berniat untuk kembali. Maka ia mengabari ayahnya dan memberitahukan bahwa dia akan kembali. Tentu saja si anak tidak terlalu yakin ayahnya akan menerimanya kembali, karena dia sadar betul apa yang menjadi kesalahannya. Lalu dia berkata kepada ayahnya bahwa dia akan pulang ke rumah jika melihat sehelai sapu tangan putih tergantung di pagar. Keesokan harinya dengan pikiran pesimis ia berjalan menuju rumahnya. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, tak hanya ada satu, tetapi puluhan sapu tangan putih mengelilingi rumah itu. Ya, bacaan Alkitab kita berisikan tentang bagaimana Yoel menyerukan agar bangsa Israel berbalik kepada Tuhan dari dosa mereka. Ia berupaya meyakinkan setiap orang bangsa Israel pada saat itu bahwa tulah belalang yang terjadi, ini bisa kita baca ya di pasal sebelumnya, di Yoel pasal 1 ayat 2, bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan atau sebatas bencana alam, tetapi karena amarah Tuhan maka itu terjadi. Yoel mendesak agar bangsa itu tidak hanya bertobat, tetapi bahkan harus juga dengan sukacita memuji-muji Tuhan dengan sangkakala yang biasanya digunakan sebagai tanda hari raya atau bulan baru. Menurut
Yoel, pertobatan akan membuat murka Tuhan padam dan segenap bangsa itu akan selamat. Tak hanya menyuruh bertobat, Yoel juga mengajak kembali bangsa Israel untuk berbalik kepada kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Nabi Yoel sangat percaya diri menyerukan agar bangsa Israel berbalik kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosanya? Jawabannya sesuai dengan apa yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Ya, Noel sangat mengenal karakter Tuhan yang dia sembah. Sesungguhnya Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, Tuhan akan menyesal atas hukumannya jikalau anak-anaknya mau kembali dan bertobat. Hal tersebut sampai saat ini masih relevan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tuhan yang kita sembah adalah Maha Pengasih dan penuh kasih sayang. Maka saat kita menyadari dan menyesali dosa kita, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tadi kalau di awal-awal dikatakan Yoel, mari berpuasa, meratap, menangis, mengaduh, bahkan mengoyakkan hati kita, bukan hanya sebatas pakaian kita. Lebih dari ayah yang menanti anaknya dengan sapu tangan putih yang begitu banyak. Tuhan yang baik dan penuh kasih itu senantiasa menunggu untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka selamat berjuang untuk terus melakukan kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Biarlah nama Tuhan tetap termulia atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana Engkau adalah Allah yang penyayang dan penuh kasih kepada setiap anak-anaknya yang mau bertobat dan kembali kepadamu. Karena itu biarlah Roh Kudus senantiasa menegur dan mengingatkan kami supaya untuk selalu hidup benar dengan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalaupun kami melakukan dosa dan pelanggaran, ajari kami untuk segera bertobat dan kembali kepadamu. Karena di dalam Engkau selalu ada pengampunan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang terkasih di GBKP Runggun Cililitan. Kami percaya Engkau selalu memberkati mereka, baik pribadi lepas pribadi dan juga gerejamu Runggun Cililitan dengan segala program pelayanannya. Berkati ya Tuhan para pelayan mulai dari pendeta, pertua diaken, emeritus, guru KKR, pengurus PJJ, kategorial, panitia, dan seluruh jemaat Tuhan, baik Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Kiranya semua tetap diberi kesehatan, sukacita, semangat. Jika ada yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan tolong dan pulihkan. Dan yang sedang dalam beban berat, Tuhan kuatkan dan berikan jalan keluar. Kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata atas setiap anak-anak-Mu GBKP Runggun Cililitan. Dan terima kasih juga Bapak, buat anak-anak-Mu yang tetap setia mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Teduh ini. Tuhan juga yang memberkati kami semua, berkat Tuhan melimpah terkhusus dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita dalam doa Bapa kami. Mari bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.